Menantu rampas kalung mertua. Warga antusias sambut sekolah rakyat. Komunitas peduli satwa liar. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama, saudara, terdesak biaya sekolah anak dan membayar hutang. Seorang pria di Kota Medan tega merampok mertuanya sendiri. Ironisnya, korban yang sudah lansia sempat dianiaya hingga tak sadarkan diri. Indra Supomo alias Pomo meringis kesakitan setelah kakinya ditembus timah panas petugas unit reskrim Polsek Medan Area. Pria parubaya berumur 52 tahun ini merupakan pelaku perampokan sekaligus penganiayaan terhadap Suryati yang tak lain merupakan mertuanya. Peristiwa yang terjadi 11 Juli ini terjadi saat korban hendak akan sholat subuh di rumahnya di Jalan Halak Medan. Tiba-tiba korban dipukul dari belakang hingga terjatuh. Wajah korban juga dibenturkan ke lantai hingga tak sadarkan diri. Saat kejadian, suami korban berada dekat korban, namun karena sudah lansia dan buta, membuat pelaku dapat leluasa merampas perhiasan korban. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra mengungkapkan perhiasan emas yang dicuri pelaku sudah dijual seharga 5 juta rupiah. Dan uang hasil penjualan digunakan pelaku untuk membayar hutang. Pelaku sendiri diringkus di kawasan Tembung kurang dari 24 jam. Itu adalah sepasang suami istri, di mana sang suami ini kebetulan juga sudah lansia dan mohon maaf dalam kondisi yang tidak bisa melihat, buta. Dan si nenek ini juga ketika melihat dia langsung dipukul di bagian punggungnya belakang, dan beberapa wajah juga mengalami lebam-lebam, hasil visum juga ada juga, sehingga pada saat kejadian tidak sadarkan diri, kemudian emas kebetulan menggunakan kalung emas, kemudian kalung emas diambil oleh pelaku, kemudian kabur. Kepada petugas, pelaku mengaku dirinya terlilit hutang sehingga terpaksa merampok mertuanya sendiri. Kenapa nggak kau curi aja? Hari itu juga, karena anak saya mau sekolah yang hari kecil. Kenapa nggak kau curi aja? Nggak bisa, Pak. Terus kenapa kau harus melukai ibu mertuamu? Supaya nampak saya, Pak. Pelaku terancam penjara selama lebih dari 5 tahun, dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian disertai tindak kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang kakek penyandang disabilitas yang berprofesi sebagai pengemudi becak bermotor dirampok penumpangnya sendiri. Becak motor milik korban dibawa kabur. Ini adalah sosok yatim kakek berusia 80 tahun penyandang disabilitas yang merupakan pengemudi becak bermotor dan menjadi korban kejahatan penumpangnya sendiri. Dirinya dirampok saat mengantar pelaku yang menyaru sebagai penumpang. Saat itu korban melintas di Jalan SM Raja dan bertemu pelaku. Korban diminta untuk mengantar pelaku ke kawasan Marelan. Namun belum sampai tujuan, becak bermotor korban dirampas dan korban ditinggalkan di jalan. Video saat korban ditinggal seorang diri dalam kondisi kebingungan viral di media sosial. Polisi pun kemudian bergerak melakukan penyelidikan hingga pada akhirnya berhasil meringkus Ferry Junaidi kemarin malam. Saat ditangkap petugas unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, pelaku ternyata pelaku kriminal yang sudah berulang kali dipenjara dalam berbagai kasus. Saat ditangkap, pelaku mencoba melawan petugas dan terpaksa dilumpuhkan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Arjun Komisaris Besar Polisi Bayu Putro Wijayanto menyebut selain pelaku utama, penadah sepeda motor korban juga diringkus. Sepeda motor tersebut sudah dicincang menjadi beberapa bagian. SM Raja, tepatnya di depan makam pahlawan.
awalnya. Kemudian di suatu tempat sepi, sebelumnya dia menarik becak yang diberhentikan oleh salah satu tersangka kita. Diantar ke suatu tempat, sebelum sampai ke suatu tempat, si tersangka ini mencoba untuk menghentikan. Karena di tempat sepi, disitulah awal mula tindak pidana dari si tersangka ini mencoba merampas dan menakut-nakuti. Karena kakek sudah tidak berdaya dan sudah usia, sehingga tidak ada perlawanan sama sekali. Kini pelaku telah ditahan dan terancam hukuman 5 tahun penjara, dijerat pasal pencurian dengan kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sumut diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi warga dan dapat digunakan penerima manfaat. Guna mendukung program pemerintah dalam memberikan makan bergizi gratis, Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumat sore resmi memulai proses pembangunan 29 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tersebar di seluruh daerah di Sumatera Utara. Selain untuk memenuhi makan bergizi gratis, pembangunan 29 SPPG ini juga diharap dapat menyerap lapangan pekerjaan baru. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di area belakang Polda Sumatera Utara. Nantinya SPPG akan dibangun tersebar di seluruh daerah dengan target rampung tahun ini. Dengan dibangunnya 29 SPPG yang baru di Sumatera Utara, total nantinya akan terdapat 36 SPPG karena sebelumnya sudah dibangun 7 SPPG dan bahkan 2 diantaranya sudah berjalan. Selain ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis, pembangunan 29 SPPG yang baru nantinya juga ditarget dapat menyerap lapangan kerja baru, terkhusus bagi warga yang tinggal di sekitar SPPG. Bagaimana SPPG ini betul-betul bisa dirasakan oleh para penerima manfaat, betul-betul dipersiapkan dengan baik pada saat dimasak, kemudian distribusinya, dan tentunya kita memiliki kekasan food security betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya SPPG ini juga kita harapkan bisa menyerap lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat di sekitar SPPG untuk bisa ikut menjadi para pekerja yang tentunya ini juga membuka lapangan pekerjaan baru. Selain di Sumatera Utara, Polri juga membangun SPPG hampir di seluruh wilayah Indonesia. Setidaknya terdapat 190 SPPG yang telah dibangun dari target awal 200 SPPG guna pemenuhan makan bergizi gratis. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sekolah rakyat dapat antusias warga, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, 100 siswa menjadi murid di Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Sentra Bahagia Medan. Seluruh murid nantinya akan tinggal di asrama. Program Sekolah Rakyat secara serentak telah dimulai oleh Kementerian Sosial. Di Kota Medan, seratusan siswa telah mendaftar untuk belajar di Sekolah Rakyat di Jalan William Iskandar, Medan Tembung. Bersama orang tua, para siswa melakukan proses pendaftaran ulang serta melengkapi berkas identitas diri murid. Kemudian mengikuti proses pemeriksaan kesehatan dan pengarahan dari kepala sekolah. Kepala Sekolah Maragoti mengatakan peserta didik Sekolah Rakyat ini akan didukung berbagai fasilitas, seperti 4 ruangan belajar, 1 ruangan laboratorium komputer, lapangan olahraga, dan 13 guru. Untuk awal pembelajaran, murid yang berasal dari berbagai daerah akan ditampung di asrama. Mereka akan difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah dan sosialisasi antar murid. Jadi khusus untuk Sekolah Rakyat ini, karena kita berasrama, MPLS akan dilaksanakan kurang lebih
1-3 bulan. Jadi durasinya cukup lama. Tapi ini juga situasional. Kalau kita anggap anak-anak sudah merasa nyaman untuk tinggal di asrama, karena mungkin selama ini kan pasti selalu tinggal berdekatan atau berdampingan dengan orang tua. Salah seorang wali murid, Sunarti, mengatakan merasa sedih karena akan jauh dari anaknya. Namun untuk pendidikan anak, asrama menjadi pilihan terbaik dan akan memanfaatkan waktu berkunjung. Sedih sih Pak, tapi karena keadaannya demi masa depannya, jadi saya apalah sedih lah ya. Ikhlas. Siswa akan tinggal di asrama tanpa dikenakan biaya. Asrama juga berada di dalam sekolah dan setiap kamar akan menampung 2 hingga 4 siswa. Selain di sentra bahagia ini, sekolah rakyat di Sumatera Utara ada di 3 lokasi lain, seperti Balai Sentra Insaf Kutaling Baru Deli Serdang, Gedung Universitas Islam Negeri Tebing Tinggi, dan SMK Negeri Pertanian Kota Padang Sidimpuan. Rogana Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Karo mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga terjadi sejak bulan Mei. Pasokan beras di Kabupaten Karo masih stabil. Sejumlah pasar tradisional masih memiliki pasokan yang cukup banyak. Seperti di pasar tradisional Roga, Kota Brastagi, pedagang masih memiliki stok cukup banyak. Namun harga beras disebutkan terus mengalami kenaikan sejak bulan Mei. Kenaikan harga rata-rata dari Rp15.000 kini menjadi Rp17.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga terus terjadi dan dampak dari kenaikan harga ini, pembelian beras premium mengalami penurunan. Masyarakat banyak memilih untuk membeli beras medium. Dari Mei lah, yang pastinya itu di bulan Mei. Tapi naiknya memang sedikit-sedikit, bertahap naik, nggak ada keturunannya, terus meningkat sedikit-sedikit, tapi sering gitu. Ini merata ke seluruh merek beras atau seperti apa? Semua seluruh beras. Bang, itu harganya sampai berapa persen kenaikan? Sampai 3%, yang 5%, ada yang 2%, tapi sedikit-sedikit naiknya. Tapi dalam satu pekan itu bisa sekali, 2 kali. Pedagang berharap pemerintah dapat kembali menurunkan harga beras karena dampak kenaikan ini akan membuat penjualan menurun. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, dinilai belum memenuhi kriteria penting, Geopark Caldera Toba, Sumatera Utara mendapat peringatan dan diberi kartu kuning oleh UNESCO. Lembaga dunia UNESCO yang fokus di bidang pendidikan, budaya, dan ilmu pengetahuan memberi kartu kuning pada Geopark Caldera Toba. Setelah diberi waktu 2 tahun untuk melakukan perbaikan, hingga kini dinilai belum maksimal. Badan pengelola dinilai belum memenuhi beberapa kriteria penting yang telah ditetapkan oleh UNESCO, yakni aspek warisan geologi, alam, budaya, visibilitas kawasan, penguatan jejaring, hingga peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan kawasan. Menteri Pariwisata khawatir akan berdampak buruk pada pariwisata sehingga ia turun langsung ke Danau Toba. Awalnya ia mengunjungi Pusat Informasi Geopark Caldera Toba, kemudian membuka konferensi internasional Geotourism Destination Toba Caldera UNESCO Global Geopark 2025. Ia juga menggelar rapat internal bersama Gubernur Sumatera Utara dan 7 bupati yang mengelilingi Danau Toba. Ia berharap pemerintah daerah komitmen untuk mempersiapkan serta memenuhi standar maupun kriteria yang akan dilakukan validasi ulang oleh UNESCO Global Geopark pada tanggal 21 sampai 25 Juli ini. Jadi kami ingin bersama-sama bekerjasama mengembangkan Toba ini sebagai destinasi, tentu destinasi prioritas. Ya. Jadi kami akan bersama-sama membangun pariwisata ini dan mempromosikannya. Membangun itu dengan melibatkan masyarakat daerah lokal, UMKM, kebudayaan, misalnya tarian, ulos juga kita promosikan. Dan kita membuat travel pattern di mana wisatawan dari luar negeri bisa datang, misalnya mencari wastra dan mencoba makanan kuliner di sini.
Seluruh pihak terutama pemerintah provinsi dan kabupaten diminta untuk mempersiapkan serta memenuhi standar maupun kriteria dari UNESCO Global Geopark. Bila tidak ada perubahan, status Geopark Caldera Toba bisa mendapatkan kartu merah atau dikeluarkan dari UNESCO Global Geopark yang akan berdampak langsung terhadap menurunnya kunjungan wisatawan. Armendo Sinaga, Kompas TV, Toba, Sumatera Utara. Pemuda di Medan peduli satwa liar, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, berbekal kreativitas seorang wanita di Kabupaten Deli Serdang mengolah limbah styrofoam menjadi bean bag atau kursi santai bernilai ekonomi tinggi. Kursi santai berbahan styrofoam ini laris dipasarkan ke sejumlah daerah. Banyaknya limbah styrofoam terus menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup. Namun di tangan seorang Dewi Setiani, limbah styrofoam mampu diolah menjadi bean bag atau kursi santai yang cantik dan bernilai ekonomi tinggi. Untuk mengolah limbah styrofoam sendiri cukup sederhana. Limbah styrofoam diolah menjadi bulir-bulir kecil dengan menggunakan mesin khusus, kemudian bulir-bulir tersebut dikumpul dan dimasukkan ke dalam kain pembungkus dengan aneka bentuk dan warna. Dewi mengaku memproduksi aneka bentuk kursi santai sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk harga sendiri cukup terjangkau, mulai Rp100.000 hingga yang paling mahal Rp850.000. Usaha yang diberi nama Medan Bean Bag ini dibangun Dewi pada tahun 2012 lalu karena prihatin melihat banyak limbah styrofoam di lokasi tempatnya bekerja dulu. Mulai saya saya kan dulu kerja salah satu bidang furniture kan. Awalnya saya lihat ada pecahan styrofoam atau styrofoam kan biasa kalau perabot itu ada kayak kas styrofoam itu yang besar kan. Kok sayang kali, banyak kali gitu nggak dimanfaatin. Nah, saya ambil ide, ada yang memang bisa saya pergunakan, saya buat cover bin bag-nya, saya coba buat cover kan. Habis itu ya udah saya beli mesin, saya pecahin itunya. Sekarang udah jadi. Kini Dewi memamerkan hasil karyanya di galerinya yang berada di Desa Lalang, Kabupaten Deli Serdang. Dewi juga memasarkan karyanya melalui jejaring media sosial. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, bagi Anda penggemar kegiatan alam bebas, Deleng Tujuh Dayang mungkin bisa menjadi pilihan. Terletak di Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, destinasi ini menjadi favorit karena menjanjikan pemandangan yang memukau dari ketinggian. Hamparan padang sabana luas bak permadani hijau akan menyambut Anda setibanya di atas perbukitan Deleng Tujuh Dayang. Rasa lelah setelah berjalan mendaki sekitar 2 jam dengan medan yang cukup curam akan terbayar dengan indahnya pemandangan saat berada di puncak Deleng Tujuh Dayang. Tak heran sejumlah pendaki menyebut lokasi ini dengan New Zealand-nya Kabupaten Karo. Jika Anda beruntung dan cuaca tidak berkabut, panorama sunset dari puncak Deleng Tujuh Dayang akan sulit untuk dilupakan. Lokasi ini semakin digandrungi oleh pendaki karena tak jarang dokumentasi keindahannya viral di media sosial. Dari beberapa sosial media ya seperti Instagram, TikTok, ada beberapa video yang bagus di Deleng ini. Jadi itulah yang menuntut kami ke sini kan. Kami datang ke sini ya seperti inilah sesuai ekspektasi. Ada sabananya, kita bisa memandang dari sini sawah-sawan dan cuacanya juga nggak terlalu ekstrim sih. Enak, pokoknya enak lah. Datanglah ke sini. Nah, untuk Anda yang ingin melepas lelah dari hiruk-pikuk perkotaan, tak ada salahnya untuk mengunjungi Deleng Tujuh Dayang. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara.
Saudara, puluhan pemuda Medan gelar aksi peduli satwa liar dengan membawa makanan kucing. Mereka menyisir seluruh jalan yang ada di kawasan Medan Petisah. Peduli hewan kucing dan anjing liar, komunitas Animal Voice Indonesia berikan makanan pada kucing liar di sekitar Pasar Petisah Medan. Ini merupakan kepedulian komunitas Animal Voice Indonesia terhadap semua hewan. Mereka terdiri dari pecinta hewan kucing dan anjing. Dalam kegiatannya, mereka selalu berbagi makanan pada kucing dan anjing liar. Anggota komunitas ini terdiri dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dalam kegiatannya, mereka selalu membawa makanan jenis pelet. Tak jarang mereka kesulitan mendekati kucing liar untuk diberi makan. Manajer Direktur Animal Voice Indonesia, Daniel Halim, menjelaskan aksi komunitas ini merupakan aksi kedua. Berawal dari kecintaan mereka terhadap kucing dan anjing, membuat mereka peduli terhadap kucing liar di jalanan. Karena kita mau berbagi, kita mau sifatnya adalah kita tidak hanya peduli dengan hewan di seputaran rumah kita atau di lingkungan kita, tapi kita yakini bersama bahwa setiap hewan perlu kasih sayang kita, perlu rasa berbagi kita, dan kita menunjukkan kepedulian kita terhadap kucing jalanan. Kegiatan ini akan terus dilakukan di waktu senggang. Diharapkan banyak warga yang mau bergabung untuk bersama-sama mengatasi hewan liar di Kota Medan. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sobot hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.